warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membuat video yang membahas tentang pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, itulah saja perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Pagi yang cerah menyelimuti SMA Harapan Bangsa. Di ruang guru yang sederhana namun rapi, terlihat para guru berkumpul. Wajah-wajah mereka memancarkan semangat, meski lelah mengajar sehari-hari. Hari ini bukan hari biasa. Kepala sekolah, Pak Budi, mengundang semua guru untuk membahas hal penting pengelolaan, kurikulum, dan pembelajaran. Sebuah langkah awal menuju perubahan yang lebih baik bagi sekolah dan para siswa. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan rapat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan kurikulum dan pembelajaran di sekolah kita. Saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu Guru tentang pembelajaran di sekolah kita. Apa yang perlu ditingkatkan? Dimulai dari Ibu Femilia. Ibu bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak. Saya merasa materi pelajaran matematika yang kita sampaikan saat ini sudah memenuhi standar. Tetapi saya melihat siswa-siswi sekarang ini sulit untuk memahami konsep abstrak yang sekolah berikan kepada siswa. Itu kita bisa membuat metode yang lebih efektif agar siswa-siswi ini bisa lebih mudah untuk memahami konsep materi pembelajaran. Saya sangat setuju dengan Ibu Femi. Di kelas bahasa Indonesia, saya juga ingin menambahkan konteks relevan, misalnya menambahkan teks-teks yang mudah dipahami untuk kehidupan sehari-hari para siswa agar mereka lebih tertarik. Menurut saya ingin menambahkan praktikum di pembelajaran IPA karena di kelas itu lebih banyak belajar terhadap teori, sedangkan praktikum itu seperti eksperimen lebih cocok kepada siswa sehingga siswa lebih memahami materi tersebut. Nah, saya ingin mengerti metode pembelajaran. Apakah kita sudah cukup variatif? Kan siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, dan kita harus mengakomodasi. Di kelas bahasa Inggris ini saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran, yaitu menggunakan permainan bahasa dan diskusi antara kelompok agar siswa itu menjadi lebih aktif. Nah, dari sini kita dapat mengembangkan metode pembelajaran ini bersama. Oke, dapat disimpulkan kita mendapatkan 3 poin penting. Itu poin yang pertama, metode pembelajaran yang variatif, penyesuaian materi, dan meningkatkan kegiatan praktikum. Bagaimana kalau untuk mendalami poin-poin ini kita bagikan di kelompok atau kelompok kecil? Apakah Bapak Ibu Guru setuju? Baik, saya akan memakai kelompok kecil. Itu kelompok yang pertama, Ibu Noti, Ibu Feni, dan Ibu Denata. Kelompok 2, Ibu Zara, Ibu Yuna, dan saya sendiri. Baik, silakan kelompoknya masing-masing. Diskusi pun dimulai. Dari ruang sederhana itu, lahirlah semangat perubahan. Mereka sadar, kurikulum bukan hanya soal dokumen di atas kertas, tetapi jantung dari proses belajar yang menyentuh
pembelajaran yang saya berikan. Gak tahu kenapa. Menurut aku juga gitu Bu, mereka tuh masih belum bisa menyebut pronunciation-nya dengan benar. Oh, mungkin karena metode pembelajaran kita itu kurang menarik gak sih Bu? Atau mungkin konsep yang kita berikan itu terlalu abstrak sehingga mereka tuh kurang memahaminya tuh. Berarti kita harus mencari metode pembelajaran yang baru ya. Dulu ya Bu, saya ke meja rapat saya dulu. Iya Bu. Para guru kini terbagi menjadi dua kelompok. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat, berbagi ide dan pengalaman. Tak ada jarak antara mereka, semuanya bersatu dalam satu tujuan, menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Baik, kita mulai saja diskusinya. Nah, kita harus memulai dengan mengevaluasi kurikulum yang sudah ada. Apakah standar kompetensi dan materi sudah sesuai dengan peserta didik dan sudah sesuai dengan perkembangan zaman? Dan saya juga sudah mengumpulkan beberapa dokumen dari Kementerian Pendidikan. Kita bisa bandingkan dengan kurikulum kita dan cari celah untuk memperbaikinya. Menurut saya kita juga perlu pendapat dari orang tua dan siswa, karena pendapat mereka itu sangat penting, karena mereka lah yang mempelajari pelajaran itu secara langsung. Setuju, mungkin kita bisa buat survei sederhana untuk siswa dan orang tua tentang materi dan metode pembelajaran yang mereka sukai atau rasa kurang sukai. Bagus, dengan data itu kita bisa membuat rekomendasi yang tepat sasaran. Oke, kita bisa mulai diskusi pada hari ini. Bisa Pak. Oke, silakan. Saya mulai duluan ya. Saya ingin mengusulkan agar kita mulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas IPS. Itu bisa membuat siswa kita lebih aktif dan belajar dari pengalaman nyata. Saya juga ingin mengembangkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris, seperti melalui aplikasi alternatif atau video pembelajaran. Sebelum itu kita pastikan dulu semua guru itu sudah mendapatkan pelatihan atau belum, agar metode ini berjalan dengan baik. Atau kita bisa mengadakan workshop atau mengundang narasumber. Setuju Pak. Pelatihan sangat penting agar metode baru tidak hanya teori, tapi bisa diterapkan dengan efektif. Selain itu kita juga bisa membuat forum sharing antar guru untuk bertukar pengalaman atau juga metode pembelajaran yang sudah kita lakukan. Diskusi mengalir dengan lancar. Ide demi ide muncul seperti cahaya yang menembus dinding kebiasaan lama. Mereka tidak lagi hanya
berbicara tentang mengajar tetapi tentang bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang menghidupkan semangat siswa. Baik, gimana Bu hasil diskusinya? Baik, Pak, Bu. Kelompok kami menyimpulkan bahwa kurikulum ini perlu dievaluasi dan dikembangkan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Dan kami juga merekomendasi survei kepada siswa dan orang tua untuk mendapatkan masukan langsung. Kami juga menyarankan agar ada workshop rutin untuk guru agar selalu mendapatkan update kurikulum terbaru dan metode pembelajaran yang efektif. Juga saya ingin menambahkan praktik pembelajaran IPA agar lebih menarik dan akan Baik, kelompok kami sepakat bahwa metode pembelajaran itu harus lebih variatif. Kami akan mencoba pembelajaran berbasis proyek dan teknologi. Nah, kami juga mengusulkan pelatihan teknologi untuk semua guru dan forum sharing antar guru. Terima kasih atas Bapak dan Ibu guru. Saya akan mengajukan usulan ini dengan pihak pemuda dan dinas pendidikan agar sekolah kita terus bekerja sama dan siswa itu bisa meraih prestasi. Baiklah, semoga dengan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran yang semakin baik ini, siswa kita lebih berprestasi dan termotivasi lagi untuk belajar. Dan guru-guru dapat lebih profesional dan inovatif dalam mengajar. Mari kita buat tempat belajar ini lebih menyenangkan dan bermakna agar lebih berguna bagi kita dan bagi semua. Terima kasih kepada ibu guru yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih juga atas ibu-ibunya dan bapak-ibunya. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya pamit dulu ya Ibu. Saya juga duluan ya. Ini saya belum ya. Dari ruang guru sederhana ini lahir gagasan besar, gagasan yang mungkin tak terdengar keluar sekolah, tapi akan terasa dampaknya di hati setiap siswa yang belajar dengan cara baru, lebih kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Di balik setiap perubahan besar, selalu ada guru-guru hebat yang bekerja dalam diam. Mereka bukan hanya pengajar, tapi pembangun masa depan. Dan dari sinilah sebuah sekolah kecil memulai langkah besar menuju pendidikan yang lebih baik.